Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan presentasi tentang materi presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Next, kita langsung perkenalan saja. Di sini ada anggota yang berjumlah 6 orang. Salah satunya saya, yaitu Clara Madewi Briana, dan teman-teman saya. Saya Silakan. Nasya Zayani Rahma dengan NIM akhir 019. Saya Eka Intan Direktur. Saya Alifa Syahnas Azhara dengan NIM akhir 033. Saya Hobifa Kurnia dengan NIM akhir 022. Saya Niken Rahma Salisa dengan NIM terakhir 154. Oke, baik. Semuanya udah berkenalan, kita langsung masuk aja di pengertian presentasi. Silahkan. Oke, jadi materi yang pertama yakni pengertian presentasi. Di slide itu sendiri ilmiah adalah penyajian bahan ilmiah berupa makalah, kertas kerja, draft, dan sebagainya oleh penyaji dan pemakalah di suatu forum ilmiah seperti seminar, diskusi, simposium, kotokium, FGD, atau fokus discussion dan sebagainya, di mana pesertanya itu secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah menuju tercapainya goal atau tujuan yang diterapkan dengan waktu yang tersedia. Sedangkan menurut KBBI, presentasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperkenalkan, menyajikan, atau mengemukakan suatu hal dalam diskusi atau suatu forum. Selanjutnya, Yaitu ada komponen presentasi. Komponen presentasi yang pertama adalah penyaji. Penyaji itu di mana seseorang yang menyajikan isi presentasi dan bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan urutan tata cara penyajian info Kemudian yang kedua ada penyimak. Penyimak ya ini peserta yang mengikuti presentasi tersebut. Dan yang ketiga ada moderator. Moderator adalah orang yang bertanggung jawab jalannya presentasi. Notulis adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencatat seluruh kegiatan pada saat presentasi tersebut. Kemudian next ada etika dalam presentasi. Yang pertama untuk etika narasumber atau penyaji. Yang pertama ada berpakaian sopan. Karena kita kan sebagai penyaji atau sebagai narasumber, maka kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Terus yang kedua ada datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini digunakan karena kita ini sebagai narasumber, orang yang ditunggu presentasinya, maka kita harus datang sebelum waktunya kita presentasi. Tidak mungkin para peserta atau penyimak itu menunggu kehadiran kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita itu datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada menyelesaikan tepat waktu. Biasanya dalam presentasi kita akan diberikan waktu seumpama 5 menit. Maka bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan presentasi kita dalam kurun waktu tersebut. Kemudian ada jujur, yakni dia menyampaikan bahan presentasi secara jujur tanpa membohongi, seperti data-data yang disajikan itu berupa faktual. Kemudian ada menghargai pendapat. Jadi sebagai penyaji kita itu tidak boleh mengotot atau bersikeras terhadap pendapat-pendapat yang disampaikan oleh peserta atau dari penyaji yang lainnya. Kemudian ada tidak emosional, yakni tidak gampang terpancing emosi jika ada suatu perbedaan pendapat. Terus kemudian kita gampang emosi, terpancing, tersulut emosi kita. Jadi bagaimana caranya saat presentasi kita tuh tetap dalam batas, begitu. Kemudian ada tidak memblokir gagasan, sama seperti menghargai pendapat. Jadi tidak memblokir gagasan ini apabila ada gagasan yang berupa data faktual dari teman-teman penyimak atau dari narasumber lain, maka sudah sewajibnya kita itu menghargai, tidak hanya memblokir seolah data milik kita, fakta milik kita yang paling benar. Kemudian ada etika peserta. Yang pertama itu menghargai pendapat. Jadi biasanya kan ada sesi tanya jawab dan sebagainya.
Nah, ini digunakan untuk ketika tanya jawab dengan peserta yang lainnya atau dengan narasumbernya, kita harus menghargai apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Terus kemudian ada menyimak narasumber maupun peserta lain. Jadi jangan mentang-mentang kita sebagai peserta, kita tidak mau menyimak apa yang sudah disampaikan oleh narasumber atau tidak mau menyimak apa yang diungkapkan oleh peserta yang lainnya. Terus yang nomor 3 ada tidak menguji narasumber. Jadi kalau kita sedang disampaikan sesuatu, diberikan sesuatu, memang tidak apa-apa kita untuk bertanya. Seperti apa yang kita belum paham, kita boleh bertanya. Yang tidak diperbolehkan itu menguji. Seperti ingin mengetahui seberapa sih mampunya seorang narasumber tersebut dalam bidang ini. Jadi kita tuh ingin bertanya seolah-olah ingin menguji dia. Tidak ingin benar-benar ingin mencari tahu apa yang kita tidak bisa, apa yang kita tidak paham. Kemudian yang keempat, sama seperti narasumber, kita tidak boleh mudah terpancing emosi hanya karena perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan yang kita yakini bahwa seolah-olah itu kita paling benar. Jadi kita harus tetap berada dalam kendali yang positif, begitu. Next. Selanjutnya ada media presentasi. Media yang biasa digunakan dalam presentasi seperti mikrofon, sound, proyektor, layar, laptop, komputer, papan tulis, laser pointer, software presentasi seperti PowerPoint, Adobe Reader atau Flash, dan OHP. Tapi OHP ini udah jarang digunakan sekarang. Nah, di media presentasi ada tujuannya. Tujuannya adalah membantu penyaji dalam menyajikan materi presentasi. Perlu disiapkan dahulu sebelum presentasi media yang akan digunakan seperti kayak LCD dan lain-lain. Sebelum presentasi, penyaji wajib memeriksa media yang akan dia pakai. Apakah bisa digunakan atau layak untuk digunakan. Terus dalam penggunaan media presentasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penyaji tidak hanya berfokus pada media, tetapi juga harus melakukan interaksi kepada penyimak. Begitu. Next. Nah, selanjutnya ada materi atau bahan presentasi. Penyaji wajib menyiapkan presentasi atau bahan presentasi dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bahan presentasi yaitu 1. Mudah dibaca. Nah, tulisan yang dipaparkan di PowerPoint itu menggunakan ukuran yang standar atau tulisan yang bisa dibaca tidak terlalu kecil ataupun kebesaran begitu. Yang kedua yaitu latar belakang slide yang sederhana dengan tidak menyajikan warna-warna yang mencolok ataupun gambar-gambar yang terlalu banyak. Ketiga, ada grafik dan diagram. Keempat, isi tampilan slide. Penyaji atau penulis ada hubungannya dengan topik yang dipresentasikan. Jadi isinya itu harus sesuai dengan temanya. Yang kelima, keterkaitan isi setiap slide. Jadi slide 1, terus slide kedua, slide selanjutnya itu harus ada keterkaitannya. Yang keenam, informasi tentang tindak lanjut presentasi. Jadi di sini itu kita bertanya kepada audien apakah ada yang ditanyakan untuk materi yang kita presentasikan. Selanjutnya. Tujuan presentasi yaitu menginformasikan suatu informasi. Yang kedua, meyakinkan audiens atau pendengar terhadap apa yang disampaikan penyaji. Yang ketiga, membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan penyaji atau narasumber. Yang keempat, menginspirasi pendengar. Dan yang terakhir, menghibur pembicara. Nah, sekarang keefektifan.
Kiat-kiat presentasi berjalan efektif jika 1. Menarik minat dan perhatian peserta. Jadi sebagai penyaji itu kita wajib memaparkan materi dengan suara yang jelas, tidak pelan-pelan ataupun tidak bersuara yang kurang jelas begitu. Yang kedua, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas ataupun dengan sesuai tema yang disajikan. Yang ketiga, menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Jadi menjaga etika ini kita tidak boleh cengengesan ataupun bergurau ketika menyampaikan materi yang kita presentasikan. Faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yaitu ketetapan ucapan. 2. Menetapkan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Jadi kalau ngomong tuh tekanannya itu harus sesuai supaya gampang untuk dicerna. Yang ketiga, pilihan kata. Yang keempat, ketetapan sasaran pembicaraan. Dan faktor non-kebahasaan yaitu 1. Sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. 3. Gerak-gerik mimik yang tepat. 4. Penyaringan suara. 5. Kelancaran. 6. Referensi penalaran. Dan 7. Pengenaan topik. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa tubuh, yaitu pertama adalah analisis diri sendiri. Penyaji harus menganalisis diri sendiri, khususnya yang berkaitan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi bahasa tubuh, seperti fisik, rias wajah, atau maupun tampilan lain yang mengganggu. Yang kedua adalah ekspresi wajah, yang diupayakan harus sesuai konteks kalimat yang diucapkan. Yang ketiga adalah kontak mata, dilakukan untuk membuka saluran komunikasi sehingga membantu membangun hubungan yang melibatkan penyimak dalam presentasi dan membuat presentasi lebih menarik. Yang keempat adalah senyuman. Senyuman merupakan hal yang penting dalam presentasi. Yang kelima adalah bahu dan kepala. Posisi bahu dan kepala dapat membuktikan bahwa seseorang itu percaya diri ataupun tidak. Dapat dicontohkan dengan bahu tegak, kepala ke arah ke depan, tersenyum, dan sebagainya. Yang keenam adalah gerakan tangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa gerakan tangan dapat mempengaruhi pemandangan bagi penyimak, seperti bertolak pinggang, meremas tangan. Itu menunjukkan bahwa presentasi tersebut sedang gugup. Yang ketujuh yaitu gerakan tubuh juga dapat mengganggu pandangan penyimak jika penyaji banyak menggerakkan tubuh. Yang kedelapan adalah cara berbicara. Cara berbicara terlalu cepat juga dapat membuat penyimak bingung untuk mendengar, dan suara yang terlalu keras maupun kecil juga mengganggu penyimak. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika mengajukan pertanyaan maupun memberikan jawaban, tanggapan, meminta klarifikasi maupun berdiskusi dengan penyimak. Yang pertama yakni mengulangi pertanyaan yang diajukan apabila belum jelas. Jadi ketika ada pertanyaan yang dirasa narasumber itu belum jelas ditanyakan, maka narasumber itu berhak seperti itu pertanyaan langsung. Ini menjawab pertanyaan tanpa menunda atau presentasi dan memperkuat interaksi antara pembicara dan audiens. Yang ketiga, meminta informasi tambahan jika memerlukan tambahan informasi, seperti yang presentasi-presentasi atau diskusi yang sudah kita lakukan di dalam kelas, terdapat sanggahan atau pendapat lain dari audiens yang bisa disampaikan di dalam forum untuk menambah informasi. Yang keempat, yakni pertanyaan dijawab dengan tempo yang cukup, dengan artian tidak bertele-tele atau mengulur waktu. Yang kelima, mengatakannya dengan terus terang bila belum tahu atau menemukan jawabannya. Jadi, jika belum menemukan jawaban atau belum tahu nih apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut, maka narasumber ini harus terus terang kalau dia belum tahu. Yang keenam, menjaga diri untuk tidak marah dan jengkel pada pertanyaan penyimak.
Yang ketujuh, dengarkan dan tunggu sampai penanya selesai mengemukakan seluruh pertanyaan. Jangan di tengah-tengah penanya ini tanya, terus kita motong, itu bisa aja kita nggak paham atau malah gagal paham sama pertanyaannya. Yang kedelapan, bila lebih dari satu pertanyaan, jawab satu persatu. Jadi, jika pas menjawab itu, jawab satu persatu. Misal ada yang tanya A sama B. Kita bisa menjawab dengan untuk jawaban pertanyaan A itu seperti ini, lalu untuk jawaban B itu seperti ini. Next. Berikut adalah hambatan-hambatan yang terjadi pada saat presentasi. Yang pertama adalah hambatan dari penyaji atau narasumber, yaitu gugup, tidak menguasai materi, dan blank saat presentasi. Hambatan eksternalnya berupa durasi presentasi yang berubah, penyimak atau pendengar tidak memperhatikan. Kesalahan dalam presentasi yaitu penyaji membuat poin-poin yang hanya dipahami penyaji, tulisan tidak terbaca, penyaji sekedar membacakan slide, tidak memberikan penutup berupa simpulan, tidak ada kesempatan bertanya. Oke, kita akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Ya. Mulai dari pengertian presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Jadi tidak hanya terdiri dari narasumber seperti yang sudah saya sebutkan dalam komponen, ada juga penyimak, moderator, serta non-tulis. Dengan kelengkapan komponen serta memerhatikan etika dan aspek dalam berjalannya presentasi. Juga adanya hambatan bisa saja terjadi saat presentasi berlangsung. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.